Perkenalkan, nama saya Rudianto Nugraha. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh TSS, True Support System, yang dikomandani oleh Pak Gembong. Tepuk tangan untuk beliau juga mentor kita semua di True Support System dengan Mas Bumi dan Pak Putri yang sudah bantu kita ya. True Support System ini satu sekolah bisnis yang mana nantinya akan mencetak bukan hanya ratusan ya, mungkin ribuan orang yang menjadi sukses di dalam True Support System. Bapak Ibu percaya nggak, orang yang pandai biasanya hari tuanya itu jarang yang saya lihat orang yang pandai di bidang-bidang masing-masing yang hidupnya sengsara jarang. Jadi di Tulep ini pandai bukan pangkal kaya saja. Kayak pandai kalau di sekolah kan pangkal pintar ya. Kalau di sini pangkal pintar, pangkal kaya dan bahagia. Setuju ya? Setuju. Kalau orang pintar banyak ya. Kalau lulus kuliah tapi ditakar ya penghasilannya ya. Jadi 5 juta nunggu naik 10 juta, harus kerja dulu 5 tahun lagi baru naik 10 juta. 10 juta mau naik 20 juta, nunggu lagi 10 tahun lagi 20 juta. Kelamaan ya. Kan nggak bisa setiap tahun naiknya 2 kali lipat, 2 kali lipat ya. Tapi kalau di bisnis ini eksponensial ya. 2 bisa jadi 4. 4 bukan jadi 6 ya. 8 jadi 16 bisa jadi 32. Dan itu kelipatannya luar biasa ya. Jadi 5 jadi 25 bukan jadi 50. Masing-masing 5, 25 jadi 125. 125 bukan jadi 250. 125 masing-masing 5 bisa 625. Bahkan ribuan. Nah ini yang luar biasa dari bisnis percepatan. Nah sebelum saya mulai, supaya kita semangat, saya ingin kita kembali nyanyi dulu ya lagu ini. Ya Valen, saya senang lagunya ini. Lagu yang tadi. Yo ayo. Yo ayo ya. Kita harus fokus ke impian. Nah ada yang udah pakai elang ya. Nah ini Pak Aan ya. Kalau pakai elang tahu gimana. Ya, semoga Bapak Ibu upgrade diri ya. Supaya prestasinya bisa mencapai puncak ya. Karena kalau saya pelajari, kalau pakai mental burung pipit, banyak orang keliling-keliling MLM pindah sana. Hari ini tak terkenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Tak terus kita kejar lampu perintah. Satu itu titik itu kita fokus kita kejar dan raih bintang. Ayo yo ayo yo ayo yo ayo yo ayo ayo. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, tanpa batas. Harus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo ayo Jadi Bapak Ibu, manusia itu seperti handphone. Kalau lagi lowbat perlu dicas. Ya, benar nggak? Pilihlah lagu-lagu yang membuat Anda senang, Anda bahagia. Jangan lagu-lagu sedih ya, yang sepiring berdua. Aduh. Jadi dengerin lagu itu pingin aduh. Jangan. Kalau kita mau sukses, cari lagu-lagu yang semangat. Setiap orang kan punya lagu-lagu yang menyemangati hidup ya. Jangan lagu yang
bikin malas keluar rumah. Oke, Bapak Ibu, saya pengen tapa dulu Bapak Ibu ya. Sepulang dari sini tetap yakin Bapak Ibu punya mental elang, punya mental juara. Kadang-kadang saya kasihan ya, ada orang masuk sini, pindah muter-muter. Tapi mau muter-muter 10 kali pun kalau pakai mental burung pipit ya, susah juga sukses. Percaya nggak? Iya. Banyak yang pindah-pindah, harus mental elang di tempat yang tepat. Ya. Saya ingin tanya dulu, kalau orang rajin pasti kaya nggak? Kaya. Belum tentu. Orang kerja keras pasti kaya nggak? Pengemis, pengamen, tiap hari, waduh, di jalan-jalan ya. Orang belum bangun dia udah bangun tuh, ya pagi-pagi tuh pengemis, pengamen di pinggir jalan ya, di perapatan. Kuli pelabuhan pagi-pagi udah di Tanjung Priok udah gotong-gotong barang ya. Kuli Sindang tuh tarik-tarik tuh pagi-pagi ya. Kaya nggak? Belum tentu. Kenapa? Karena berada di tempat yang salah. Harus rajin kerja keras di tempat yang tepat, di usahanya sendiri Bapak Ibu ya. Kalau bos kita di pabrik punya 1000 orang karyawan, masing-masing kerja 8 jam untuk satu orang. Kira-kira lebih kaya yang mana? Yang satu orang atau yang 1000 orang? Yang satu orang ya. Karena dia mempekerjakan 1000 orang yang masing-masing 8 jam. Nah di bisnis ini Bapak dan Ibu adalah master kopi ya. Jadi apa yang Anda nanti fotokopi, Anda harus belajar tentang produk, apa keunggulannya produk kita, apa manfaatnya, itu harus dipelajari. Anda harus belajar bagaimana marketing plan-nya, bagaimana cara dapatkan jutaan yang sering Anda lihat di grup ya. Ada ibu-ibu bisa dapat 15 juta, 20 juta, 5 juta. Anda harus pelajari dari mana mereka bisa dapat itu ya. Anda harus pelajari pola pembinaannya. Mengapa perusahaan ini dalam waktu 22 bulan bisa lebih dari 35.000 member ya. Nah, ada pola pembinaan, ada terus support systemnya. Nah, kita harus sayangi sekolah bisnis kita. Jadi harus dipelajari semuanya supaya nantinya lengkap di kepala kita. Jadi kita sudah pandai. Umpama lembar kertas ini ya, kalau ini buram, di fotokopi buram nggak? Buram ya. Kalau kita hanya tahu produk saja, ditanya marketing plan kita nggak bisa jawab. Ditanya bagaimana cara dapetin bonusnya kita nggak tahu ya. Artinya kita buram ya. Ditanya manajemennya gimana, visi misinya kita nggak tahu. Bisnisnya untuk jangka panjang atau jangka pendek kita nggak bisa jawab. Jadi kalau buram di fotokopi keluarnya buram, benar nggak? Kalau di fotokopi 1 keluarnya 1, 100 keluarnya 100, buram semua tapi. Nah saya harap Bapak Ibu Anda harus terang. Jadi nanti di fotokopi mau jadi Pak Aan yang ke-5, ke-25, ke-100, bahkan ke-1000 semuanya nantinya terang. Artinya kita adalah pembelajar. Kenapa kita harus belajar? Supaya kita terang, supaya kita jelasin orangnya jadi nggak buram ya Bapak Ibu ya. Paham ya artinya master copy ya. Jadi kita harus jadi master copy Bapak Ibu ya. Sebelum diri kita diduplikasi, diperbanyak ya. Nah selanjutnya saya siang hari ini hanya berbagi saja. Kira-kira Bapak Ibu orang yang punya impian ya, ini punya impian, di samping punya impian dia punya tekad ya, tekad kuat, tekad yang kuat. Kira-kira bisa mencapai impiannya nggak? Kalau punya tekad, punya impian, tapi nggak punya keahlian. Umpama Bapak Ibu mau naik mobil ini kan udah biasa ya, Avanza atau R3 udah biasa. Mau naik Ferrari, tujuannya jelas mau ke Bandung ya, impiannya jelas mau ke Bandung ya. Dengan kendaraannya Ferrari atau Lamborghini. Tekadnya udah kuat ya, saya harus sampai di Bandung. Kira-kira bisa sampai nggak? Tidak. Waktu masuk ke Ferrari bingung. Wah, kok lain ya tombol-tombolnya ya. Jadi Bapak Ibu harus belajar keahliannya kepada orang yang sudah ahli mengendarai Ferrari ya. Jadi gak cukup punya tekad kuat dan impian, harus punya skill, keahlian. Setuju nggak? Nah siang hari ini saya berbicara bukan motivasi. Motivasi udah biasa ya, semua orang termotivasi. Tapi kalau nggak tahu caranya mengemudikan Ferrari, nggak tahu caranya memperbesar omset ya, juga bingung. Banyak orang di dunia MLM itu bingung. Dimotivasi, punya impian kuat, impiannya besar, tekadnya ada, tapi nggak mau belajar tentang keahlian, sehingga omsetnya kecil. Omsetnya kecil, bonusnya nggak cukup buat biaya hidup. Yang disalahkan perusahaannya, ya, yang disalahkan upline-nya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus belajar keahlian juga, skill ya. Nah hari ini
saya hanya membagikan satu ilmu yang ini ilmu dasar ya, yaitu hukum ABC. Nah, hukum ABC. Hukum ABC ini ABC rule ya. Banyak yang saya jumpai pemain-pemain MLM yang maaf ya, hari ini belum ada bukti ya dalam hal aset ya. Kalau Pak Haji Irfan ini luar biasa ya. Ada bukti apa yang dia praktekkan, dia jalankan, hasilnya kelihatan. Punya ruko beberapa, ruko ya, Pak Haji Irfan yang pemilik ini. Punya aset rumah, punya apartemen. Nah, kalau tabungan saya nggak tahu tabungan gitu ya. Tapi nyata. Tapi banyak juga orang yang mengaku leader, saya leader puluhan tahun, tapi nggak ada asetnya ya. Pindah sana pindah sini dengan mental burung pipit ya, nggak bakal sukses. Mau pindah 20 kali pun kalau mental burung pipit. Harus ada di satu tempat dengan mental elang, Bapak Ibu ya. Nah, mental elang itu burung yang tangguh, pantang menyerah, mau belajar. Hari ini Bapak Ibu adalah mental elang, pembelajar sejati. Pak Fajar yang baru pulang umroh ya, tentunya Pak Fajar ya. Beliau usia 67 tahun, 2 kali ikut advance class Bapak ya. Nantinya ilmu Bapak bisa Bapak wariskan ke anak cucu ya. Luar biasa Pak Fajar. Dari Bogor ya, Gunung Sindur, mesti naik motor. Pernah ke Jakarta mesti naik motor ya Pak ya? Wah, tangguh ya. Selamat datang lagi nih, kangen Pak ya. Halo, udah pulang umroh ya Pak ya? Kalau melihat Pak Fajar saya semangatnya bertambah nih. Nah, luar biasa pembelajar. Nah, hari ini saya ingin bagikan satu ilmu yang dasar sekali ya. Jadi kalau nggak menguasai ilmu ini, jangan heran kita nggak bisa besarkan omset ya. Banyak kalau saya jumpa orang yang ngaku puluhan tahun main network ya, dari cara dia presentasi saya tahu ini orang ini nggak ngerti hukum ABC. Ini orang ini omsetnya pasti kecil ya. Dari cara dia presentasi saya bisa tebak. Nah, hukum ABC ini adalah satu cara yang memudahkan kita untuk mengclosingkan calon pembeli, calon mitra, ya calon pembeli produk. Kalau kita bicara kesehatan ya, kalau bicara bisnis kita ingin ngajak orang bergabung dalam bisnis ini ya. Hukum ABC jadi satu tool ya, yang mana ini jurus yang paling ampuh. Kira-kira Bapak Ibu ya, kalau pernah lihat petinju nggak perlu banyaknya pukulan, tapi lawannya cuma gini. Kita mukul lawan kita cuma nggak sakit gitu ya. Kita mukul banyak tapi nggak sakit gitu. Lebih bagus kita sekali pukul jatuh KO langsung ya, benar nggak? Iya. Jadi kita cukup kalau tinju yang saya tahu ya, karena dulu waktu SMA saya pernah lettering 3 kali ya. Kita cukup belajar mengeles sama mukul yang tepat gitu. Ngeles langsung kalau dipukul nggak kena, kalau mukul sekali bek. Ya, inilah hukum ABC. Jadi Bapak dan Ibu, hukum pinjam kekuatan. Nah, jurus itu mempercepat closing. Lanjut. Jadi Bapak dan Ibu, di sini saya punya moto. Jika Anda berhenti belajar, if you stop learning, you will stop growing. Jika Anda berhenti belajar, maka Anda berhenti bertumbuh. Setuju nggak? Ilmu itu banyak. Nah, salah satu yang banyak yang nggak dikuasai oleh networker yaitu hukum ABC. Banyak yang nggak paham yang hukum ABC ini. Mari bertumbuh dan maju sukses bersama ya. Next. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau buka mindset dulu. Bapak dan Ibu di sini ada nggak yang berpikiran, aduh saya diajak berbisnis Rulab ini untuk jadi salesman? Ada nggak? Untuk jadi penjual? Ada? Ada. Yang berpikiran, saya nggak pernah jualan, saya nggak pernah jadi salesman, itu jadi beban, ya. Jadi Bapak Ibu di sini bukan diajak jualan, Bapak Ibu ya, Anda diajak jadi pengusaha, kalau bukan jadi marketing ya, jadi pengusaha yang nantinya melibatkan ribuan orang, bahkan nantinya jutaan orang. Jadi kita ini industri yang luar biasa, industri mencetak pengusaha. Kalau di Malaysia itu disebutnya industri, ya, industri mencetak pengusaha-pengusaha, bukan mencetak salesman ya. Jadi udah satu industri di Malaysia itu ada 2000 lebih perusahaan MLM dan negaranya mendukung, ya pejabatnya mendukung. Kalau orang-orang yang baru lulus kuliah belum ada kerjaan, daripada bisnis modalnya besar, bisnis konvensional modal ratusan juta, belum tahu pasti untung juga, benar nggak? Sering lihat nggak di jalan-jalan? Hari ini ada rumah makan ya, tahu-tahu tahun depan udah ganti merek lagi, bangkrut, sepi ya. Ada orang buka toko baju, buka bengkel, tahu-tahu kalah saingan, tahu-tahu tahun depan udah ganti tuh, ya. Padahal modalnya ratusan juta. Nah, kalau di negara Malaysia itu pemerintah menganjurkan
kalau nggak siap mental, jangan bisnis yang modalnya besar dulu. Nanti kalau nggak siap mental, rugi, stres ya. Modal yang bisnis yang modalnya sesuai prinsip ekonomi adalah direct sale, disebut direct sale. Jadi di sana kalau kita ke Malaysia, Malaysia kenal MLM itu dari tahun 1973 ya. Di jalan-jalan mobil-mobil mewah itu kebanyakan tuh mobil orang-orang network di sana. Karena mereka udah kenal network 60 tahun lalu, 63 tahun ya. Kalau di Indonesia seiring masuknya MW tahun 1990-an ya. Kalau orang Malaysia MW-nya itu 1973. Jadi mobil itu yang mewah-mewah itu kebanyakan orang-orang network semua di Malaysia. Nah, hari ini Bapak Ibu rubah pola pikirnya, Bapak Ibu bukan diajak jadi marketing. Ada jadi pengusaha yang nantinya nyetak pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi ini merupakan industri ya, industri yang melibatkan banyak orang, Bapak Ibu ya. Nah, kita bukan menjual, tapi kita share. Jadi Bapak Ibu jangan kebalik ya, kalau uang yang kita tuju ya itu udah puluhan tahun ya. Ada nggak yang sampai hari ini, maaf ya, di rekeningnya udah 1 miliar? Kan udah 30 tahun kerja. Kalau ditanya di survei satu-satu ya, di antara 50 orang kita tanya udah 1 miliar nggak? Kan kerjanya udah 20 sampai 30 tahun. Banyak kan belum ya. Jadi artinya mikir uang tuh, uangnya nggak dapat dari dulu. Nah di titik ini luar biasa ya. Anda jangan pikir uang dulu. Bukan uang nggak perlu ya. Tapi nanti kaget uang bisa masuk jutaan tiap hari ya. Seiring dengan pemahaman kita sudah paham, kita ceritakan ke orang-orang ya tentang manfaat bisnis ini. Jadi jangan menjual, jangan pikir uang ya, kebalik ya. Kalau di luar pikir uang dan jualan, sini jangan menjual, jangan pikir uang dulu. Tapi Anda kuasai produknya, kuasai marketing plan-nya, lalu di-share, share bercerita. Kira-kira seneng nggak kalau kita kedatangan salesman, tahu-tahu ditodong, Pak, saya lagi promosi ini produk ini ya. Bapak mau beli nggak ditodong? Ada, seneng nggak? Iya, ada nggak yang tiap hari kedatangan 10 salesman ke rumah juga nggak apa-apa? Enggak ya, nggak suka ya ditodong, ditawarkan ya. Tapi kalau ada orang, Pak Jain, ini saya punya satu informasi yang akan membuat Bapak tambah sehat, tambah awet muda. Mau tahu nggak? Ini ada terapi yang luar biasa ya, dan bisa membantu banyak orang. Bapak ingin tahu nggak? Jadi kita share, bercerita. Kalau bercerita orang mau dengar. Tapi kalau orang datang langsung menawarkan kita nggak suka. Ya, jadi jangan jualan di sini. Cerita, ya, share. Sharing dengan hati tulus ikhlas, Bapak Ibu ya. Nah, dengan menggunakan hukum ABC. Apa itu hukum ABC ya? Jadi wajib menguasai hukum ABC. Bukan hanya menguasai. Anda kalau mau sukses mencapai Royal Crown harus expert ya, harus ahli. Ya, harus, kalau ibaratnya kita naik motor, ini kan ada orang puluhan tahun naik motor, tapi tujuannya bukan jadi pembalap ya. Tapi ada yang dia latih sebentar, tujuannya memang jadi pembalap di sirkuit ya. Nah hari ini Bapak dan Ibu harus expert di hukum ABC kalau mau omsetnya miliaran. Jadi bukan hanya bisa ya, ahli ya. Apa itu? Jadi ini ilmu yang mudah diduplikasi. Nanti ada 10 di bawah Bapak, masing-masing harus menguasai hukum ABC. Agar seluruh anggota tim Anda memiliki keseragaman semua. Nah, hukum ABC ini mudah diduplikasi ya, membantu meningkatkan omset menjadi miliaran tanpa batas. Ya. Next. Apa itu hukum ABC atau hukum borrow power? Pinjam kekuatan. Ya. Kita orang baru gabung ya. Kadang-kadang teman kita nanya, kita jelasin bisnis, teman kita nanya, lu udah dapat berapa juta sehari, tau nggak? Dia bilang, saya baru seminggu. Ditanya berapa juta sehari. Kira-kira yang bodoh yang nanya apa yang ditanya? Kan baru mulai. Udah dapat berapa juta sehari, tau nggak? Ya kan? Terusnya kita nggak sakit, ditanya udah sembuh atau belum? Kan nggak harus sakit dulu baru cerita biosapa, cerita teotera, cerita nggak harus sakit dulu ya. Kadang-kadang di lapangan ketemu seperti itu ya. Jadi pinjam kekuatan begini, kita bukan dokter ya. Kalau Bapak Ibu dokter bergerak di bidang kesehatan ya. Ada orang datang berobat karena kita dokter, kita kasih resep biasanya nurut ya. Kita kasih 10 obat yang bikin dia enak muntah, dia terima aja. Ada nggak pasien begini, dok jangan 10 dok, nanti saya minta muntah, 2 aja dok obatnya. Enggak ya, kita dikasih 10 ini buat puyeng. Jadi obat itu macam-macam, buat puyeng, buat lambung, buat apa kan masing-masing.
kalau kita dokter, orang nurut kita karena dianggap kita belajar 6 tahun ya kalau dokter, kalau nggak salah ya. Tapi karena bukan dokter, kita harus pakai pinjam kekuatan ya, Bapak Ibu ya. Nah ini tadi ngapus ya. Oke. Jadi hari ini kita belajar skill ya. Ini keilmuan A, B, C ya. Ini A episode, B bread ya, C customer. Episode. Jadi di bidang apapun pasti harus ada alat bantu. Bapak dan Ibu pernah lihat nggak tukang kayu tanpa punya palu gitu, tanpa punya catut? Bayangin kalau nggak punya palu, ngetok paku tuh pakai tangan sendiri, bocor nggak tangannya? Berdarah-darah ya. Ya. Mau ngambil paku pakai tangan gitu, nggak pakai catut ya. Jadi semua profesi punya alat bantu. Begitu pula montir ya di bengkel ya. Dia punya kunci pas, punya kunci Inggris, punya apa lagi ya. Nah kita juga sebagai networker ya, pembangun jaringan, kita harus punya alat bantu. Nah alat bantu ini harus ada. Nah semakin lengkap alat bantu, semakin mudah nanti kita mengirimkan orangnya. Nah Bapak Ibu, kalau Anda ingin alat bantu ini, salah satunya buku filing system ya. Filing system. Filing system. Baik, ini masing-masing produk kalau bisa ada filing systemnya ya. Ada video-video. Ya, ada testimoni. Ini saya sebutin di sini. Sebenarnya di sini sudah ada ya. Nah, siapa yang Bapak dan Ibu yang sudah punya filing system? Nah, ini salah satu alat bantu ya, brosur. Kalau kita mau sharing ya, cerita tentang TLTera, harus punya filing systemnya tentang TLTera. Ya. Nah, ini harus yang profesional Bapak Ibu ya. Nah, yang ini untuk kita tinggalkan yang lembar ya. Yang ini untuk kita presentasi ya, jadi bahan materi ya. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, kalau mau cerita bisnis, Bapak Ibu harus punya filing system ini, kayak Pak Aan ya, itu udah punya ya, luar biasa nih ya. Pak Aan udah punya ya. Ini alat bantu dijualnya 100.000 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bercerita bisnis, by data ya, bukan tanpa ini kita ngomong ya, Bapak Ibu ya. Nggak semua orang pandai berbicara. Tapi kalau pakai alat bantu, semua orang akan bisa bicara ya. Nah, tadi tugas kita sebagai orang baru ya, Bapak dan Ibu, seperti awal saya masuk True Lab ya, saya orang baru, saya tahu di lapangan nanti akan ada pertanyaan berapa bonus kamu, apakah kamu dokter, kok bicara tentang kesehatan ya. Jadi saya sudah melengkapi diri saya, bakalan akan ada yang ditanya seperti itu. Jadi saya sudah siapkan semua alat bantu. Sebagai orang baru, kita harus jadi B, bread, penghubung ya, penghubung. Penghubung ini atau promotor. Orang yang sukses di network itu bukan jago ngomong dia. Belum tentu kalau dia jago ngomong dia bisa sukses. Tetapi adalah promotor yang hebat. Ya Bapak dan Ibu tahu Oscar de la Hoya ya. Dulu dia petarung yang hebat. Akhirnya dia kaya rayanya lebih kaya dari waktu dia bertinju. Dia jadi promotor. Mengadu petinju yang ini sama yang ini diadu ya. Nah itu kalau yang nonton di Amerika bisa ribuan orang. Ya, jadi promotor. Kita sebagai B adalah promotor. Mempertemukan A kepada C ya. Apa saja yang kita pertemukan, yang kita bawa ya. Filing system, buku tentang produk, buku tentang marketing plan, terusnya brosur ya. Ada, saya pernah bikin brosur, di belakangnya ada testimoni produknya. Bapak dan Ibu harus kreatif ya. Brosur TLTera, brosur sensasi, testimoni, video. Jadi kalau Bapak Ibu dapat orang yang sembuh minum Biosapa atau pakai Jensati Pak atau yang lain-lain ya, kalau bisa disorting. Bisa Pak, Bu, saya minta sharingnya 3 menit aja ya. Siapa tahu nanti ada orang yang sakitnya sama, kalau ketemu orang yang stroke, sembuh minum Biosapa, kita minta banyak amal kan, banyak pahala ya. Bapak Ibu dengan bercerita, siapa tahu nanti akan jatuh ke orang-orang yang sama yang udah berobat kemana-mana nggak sembuh ya. Jadi mulailah kita koleksi senjata ya, perpustakaan tentang produk,
testimoni, brosur, dan juga ini dipakai oleh B ya. Jadi B meyakinkan C ya. C ini adalah bisa calon pembeli, ya, calon mitra, atau mitra yang belum aktif ya.